أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. قال الشيخ رحمه الله يأمر تعالى رسوله صلى الله عليه wasallam أن يذكر الناس. Dalam ayat-ayat ini Allah memerintahkan Rasulnya dan orang-orang yang menempati kedudukan beliau, kemudian menggantikan kedudukan beliau untuk memberi peringatan kepada manusia, muslimahum wa kafirahum, yang muslim ataupun yang kafirnya, litaqum hujjatullahi 'alal zalimin, supaya tegak hujjah Allah, yakni alasan Allah terhadap orang-orang yang zalim. Wa yahtadi bi-tadhkirihi al-muwaffaqun, dan supaya dengan peringatan-peringatan beliau itu orang-orang yang muwaffaq mendapatkan petunjuk. Wa annahu la yubali biqaulil musyrikin, dan supaya beliau sallallahu alaihi wasallam tidak peduli, tidak mengambil pusing, tidak merisaukan, menghiraukan ucapan-ucapan orang-orang musyrikin al-mukadzibin. Wa adiyatihim wa aqwalihim, gangguan mereka, ucapan-ucapan mereka, allati yasudduna biha nasa an ittiba'i, yang memang itu selalu diupayakan oleh mereka untuk menjauhkan, menghalangi manusia agar jangan mengikuti beliau sejak dahulu, bahkan sejak zaman Rasul yang pertama sallallahu alaihi wasallam, Nabi Nuh alaihi salam, sampai kiamat. Tidak hanya berlaku pada rasul-rasul tersebut, tapi juga orang-orang yang mengikuti mereka selalu diupayakan untuk dijauhi, dipisahkan dari umat, ulama-ulamanya, duatnya. Ma'ilmihim annahu ab'adun nasi anha, padahal mereka tahu bahwa rasul-rasul tersebut, bahkan doa tersebut, ya kalau doa mungkin, kalau para rasul-rasul tersebut, mereka adalah orang yang paling jauh dari perkataan-perkataan tersebut, orang yang paling jauh dari yang mereka tuduhkan. Faqala wa lihadza nafa anhu kullama naqsid ramauhu bihi, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menafikan dari beliau semua yang beliau dituduhkan oleh mereka, yang dilemparkan mereka terhadap pribadi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala fama anta bi ni'mati rabbika minhu wa lutfihi, dan tidaklah engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nikmat dari Rabbmu, ini dari dia, dan juga kelembutannya, bikahin, engkau dengan nikmat tersebut bukanlah seorang dukun. Ai lau ra'iya minal jin, lahu ra'iya minal jin, artinya lahu ra'iya ini khadam, sama ini punya pelayan, punya ra'i yang melihat-lihat perkara-perkara gaib, yang mengincar ataupun curi-curi berita dari langit, dari kalangan jin. Ya'tihi bi akhbari ba'dil ghuyub, yang datang kepadanya, yakni kepada dukun tersebut, sebahagian dari perkara-perkara ghaib, allati yadhummu ilaiha mi'ata kadzbah, yang dia gabungkan, yang dia tambahkan, yakni kepada berita-berita gaib itu 100 perkara kedustaan, seperti yang disebutkan dalam kisah, yakni bahwa mereka mustarikun, para pencuri berita-berita langit ini berlapis-lapis.
sampai ke langit untuk mendapatkan berita. Begitu mereka dapatkan satu kalimat dari berita langit itu, mereka sampaikan kepada yang di bawah. Nah, itu kemudian sampai kepada wali-wali mereka dari kalangan manusia, yang para dukun itu, ya, tapi ditambah dengan 100 kedustaan. Wala majnun, yakni faqidul akal, dan tidak pula engkau dengan nikmat Rabbmu itu adalah seorang yang gila, yang hilang akalnya. Bal anta akmalun nasi aqlan, dan ini mereka pun ketahui. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling sempurna akalnya. Dan ini mereka mengakui, tidak pernah mereka sekalipun melihat beliau berbuat sebagai seorang yang kurang akal, yang bertingkah sebagai seorang yang kurang akal, entah itu ucapan-ucapan ataupun dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang aneh, yang menyelisihi keumuman mereka dalam pergaulan keseharian. Apalagi ketika mereka dalam kondisi-kondisi yang terjepit, bahkan mereka sering minta, artinya mereka minta pemikiran dari beliau sallallahu alaihi wasallam, seperti ketika kasus meletakkan Hajar Aswad. Itu sudah menunjukkan kecerdasan. Di saat mereka orang-orang uqalanya, para pembesarnya, tokoh-tokoh tuanya hampir bertikai, bunuh-bunuhan untuk untuk meletakkan siapa yang paling berhak meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Nah, di saat yang genting seperti itu, ternyata buntu akal mereka. Rasulullah SAW yang ketika itu belum jadi nabi, menunjukkan kepada mereka jalan keluar, semuanya berdamai. Qala wa ab'aduhum an syayatin, bahkan paling jauh dari gangguan syaitan. Nah, seperti diterangkan, ditegaskan oleh Bunda kaum mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Orang seperti engkau tidak akan mungkin dibiarkan oleh Allah. Orang seperti engkau tidak akan mungkin dihinakan oleh Allah, dibiarkan diganggu jin. Nah, ini menunjukkan ini perilaku beliau yang sejak awal adalah perilaku yang agung, mulia, sehingga dari sisi dari Tuhan manusia pun mereka tidak mungkin akan bisa mendapatkan celah untuk menjatuhkan, apalagi bahkan dari kalangan syaitan dan al-jin. Jin pun tidak akan mendekat. Nah, bahkan ini begitu juga pada umat beliau, sahabat-sahabatnya. Semakin dia dekat, semakin dia kepada Allah, tentu semakin akhlaknya semakin baik. Itu syaitan pun bahkan tidak akan berani melewati tempat yang menjadi bekas jalan, jejak dari orang tersebut. Nah, wa abaduhum an syayatin wa a'zamuhum sidqan. Orang yang paling besar kejujurannya, wa ajalluhum wa akmaluhum, bahkan yang paling mulia dan yang paling sempurna. Qala wa taratan yaqulu, dan kadang-kadang mereka juga mengatakan fihi tentang beliau sallallahu alaihi wasallam, innahu syair. Itu adalah perkataan syair. Yaqulu syair, yaitu mengucapkan kalimat-kalimat syair. Dan beliau wa ma lamnahu syair. Wa ma lamnahu syair wa ma yanbaghi lahu, kata Allah, tidak pernah kami mengajari dia syair, bahkan tidak sepantasnya dia mengucapkan syair. Nah, walladzi jaa bihi syairun, yang biasa didatangkan oleh, yang dibawakan, diungkapkan oleh syair. Wallahu yaqul wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. Kami tidak pernah mengajarinya syair dan tidak pula pantas bagi dia ucapan-ucapan syair tersebut. Bahkan syair-syair yang beredar di kalangan orang Arab. Nah, beliau pernah mencoba untuk mengulang, artinya kan kekuatan ingatan, tapi mencoba mengucapkan kembali sama sekali satu bait-bait syair, itu beliau berubah maknanya di kalimatnya, walaupun itu mungkin sama, ya, tapi tidak fasih, tidak sesuai dengan langgam atau mungkin yang benarnya. Diingatkan dalam sebagian riwayat, diingatkan oleh sahabat kalimat yang benarnya. Ini beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena memang bukan penyair, beliau tidak pernah belajar syair walaupun mengerti. Nah, artinya ini syair ini. Bahkan beliau juga sering diriwayatkan tamatsal, artinya mengulang-ulang ucapan-ucapan Abdullah bin Rawaha seperti laulallah wa ma sallaina wa la saddaqna fa anzilan sakinatan alaina. Ini juga pernah diucapkan oleh Rasulullah, atau yang disebutkan sering menyebut satu berdilakal ayyam ma kunta jahilan wa ya'tika bil akhbari malam tuzid.
Baik, itu yang sering juga artinya ada diriwayatkan beliau mengucapkan kalimat-kalimat tersebut. Wa yatika bil akhbari man lam tuzawwidi. Qala qauluhu natarabbasu bihi raibal manun. Kami menunggunya jadi kematiannya. Natarabbas yani nantazir. Ai nantaziru bihil maut. Kami menunggu kematiannya. Fa sayabtulu amruhu aw nastarihu min. Lalu supaya agar nanti urusannya menjadi hilang, sirna, dan kami bisa beristirahat darinya. Qala qul lahum, katakan wahai Nabi sebagai jawaban untuk mereka, lahum jawaban li hadzal kalam as-sakhif, bantahan, sanggahan atau jawaban terhadap ucapan-ucapan mereka yang rendah. Tarabbasu, kalian tunggulah. Silakan menunggu. Intaziru bi, silakan kalian tunggu al-maut, kematian. Fa inni ma'akum minal mutarabbisin, maka sungguhnya aku juga bersama kamu menunggu. Natarabbasu bikum an yusibakumullahu bi'adzabin min indih aw bi'aidina. Kami juga menunggu kamu, yakni mungkin Allah akan menimpakan adab kepadamu dari melalui dia atau melalui tangan kami. Qala qauluhu am ta'muruhum ahlamuhum bihadza am hum qaumun taghun. Apakah mimpi-mimpi angan-angan mereka yang menyuruh mereka mengucapkan kalimat seperti itu, ataukah mereka adalah orang-orang yang melampaui batas? Ai ahadza takdzib laka, sikap mendustakan mereka terhadapmu, wal aqwal allati qaluha, dan ucapan-ucapan yang mereka lontarkan kepadamu, hal sadarat an uqulihim wa ahlamihim, apakah muncul dari akal mereka murni ataukah mimpi-mimpi mereka? Fa bi'sal uqul wal ahlam, kalau demikian jadi itu adalah akal dan mimpi atau angan-angan, khayal-khayal yang sangat buruk. Allati asrat ma asrat wa sadara minha ma sadar, yang memunculkan perkara-perkara yang seperti itu jeleknya, atau yang muncul darinya perkara-perkara yang jelek seperti itu. Fa inna uqulan ju'ilat akmalal khalqi aslan majnunan wa asdaqal sidqi wa ahaqqal haqqi wa kadziban wa batilan lahiyal uqul allati yunazzah al majanin anha. Akal-akal yang ju'ilat atau ja'alat akmalal khalqi aqlan majnunan, yang membuat, artinya pemikiran-pemikiran yang hasilnya adalah membuat orang yang akalnya paling sempurna justru dikatakan gila. Kejujuran yang paling benar, kebenaran yang paling pasti itu dikatakan dusta dan batil. Itu betul-betul akal yang sangat jauh. Bahkan orang gila pun tidak akan mungkin bersikap seperti itu. Amil ladzi hamalahum ala dzalika zulmuhum wa tughyanuhum, ataukah yang membuat mereka memunculkan ucapan-ucapan tuduhan-tuduhan keji, perkataan-perkataan yang buruk itu tidak lain adalah kezaliman dan sikap mereka yang melampaui batas. Wa huwal waqi', dan itu memang kenyataan. Nah, itu memang kenyataannya bahwa mereka bukan karena mereka tidak kenal dengan pribadi Nabi Muhammad SAW, tapi karena kesombongan dan kezaliman mereka. Fatughyan laisa lahu haddun yaqifu alaihi. Sementara sikap tughyan, melampaui batas, itu tidak ada batas untuk berhentinya. Fala yastaghrab, sehingga tidak perlu aneh. Minat taghi al-mutajawiz had, terhadap orang yang melampaui batas, orang-orang yang terlalu berlebih-lebihan. Kullu qaulin wa fi'lin sadara minhu, yakni terhadap setiap perbuatan dan ucapan-ucapan yang muncul dari mereka. Qala am yaquluna taqawwala ay taqawwala Muhammad al-Qur'an wa qalahu min tilqa'i nafsi, atau mereka mengatakan bahwa itu Al-Qur'an itu buatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu ucapan-ucapan Muhammad. Jadi bahwa Al-Qur'an itu muncul dari beliau sendiri. Dan ini juga sampai sekarang masih ada orang-orang bahkan yang mereka mengaku muslim menganggap bahwa Al-Qur'an ini buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala bal la yu'minun, bahkan mereka tidak beriman. Falau amanu lam yaqulu ma qalu, kalau mereka beriman mereka tidak akan mengucapkan yang seperti ini. Ya, terhadap tuduhan-tuduhan terhadap Al-Qur'an, meragukan Al-Qur'an. Nah, kita jadi sulit untuk menghadapi bahkan terhadap orang-orang yang mengaku muslim yang bicara tentang ini. Kenapa? Mereka tidak beriman kepada Al-Qur'an. Kalau mereka beriman, mereka tidak akan mengucapkan yang demikian. Tapi keimanan mereka pun
Nah, beda dengan keimanan orang-orang yang mukmin, yang mereka itu menerima hal-hal yang mungkin tidak masuk akal mereka, yang tidak tertangkap oleh indera mereka. Sementara orang-orang ini mereka beriman dengan yang dipercaya dengan artinya harus yang sesuai dengan akal mereka. Qala falyatu bihaditsin min mithlihi in kanu shalihin. Dan ini sering dibuatkan oleh Allah tantangan-tantangan ini untuk mereka datangkan kadang-kadang satu perkataan, kadang satu surat, kadang 10 ayat. Annahu taquluhu atau taqawwalahu fa innakumul arabul fusaha. Nah, coba datangkan satu perkataan yang seperti itu kalau kamu benar. Jadi apa yang kalau kamu menganggap bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hanya mengada-ngada, membuat-buat Al-Qur'an. Karena kamu semuanya adalah orang Arab yang fasih. Ahli fusaha, fuhul bulagha, ahli balaghah yang jenius. Wa qad tahaddakum an ta'tum mithli. Yani beliau menyampaikan tantangan untuk supaya kamu datangkan yang semisal satu surat atau 10 ayat yang dibuatkan untuk membuat sebagai tandingan Al-Qur'an. Fatasaddaqu mu'aradatukum aw taqirru bisidqihi. Yani dibenarkan penentangan kamu tersebut sehingga bisa membuktikan penentangan sanggahan kamu atau kamu mengakui kejujurannya, kebenaran beliau. Wa annakum law istama'tum antum wal insu wal jin lam taqdiru ala mu'aradatihi. Jadi bahwasanya sungguhnya kamu karena kamu tidak bisa lagi menyanggah kemudian mengakui kebenarannya, dan bahwa kamu tidak akan mungkin bersatu walaupun kamu bergabung dengan manusia lain dan jin, itu tidak akan mampu untuk menyanggah atau wal ityan bimithlihi, untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an. Fahina idin antum baina amrayn. Maka kamu berada di antara dua keadaan. Imma mu'minuna bihi muhtaduna bihadihi wa imma mu'aniduna muttabi'una lima alimtum minal batil. Kamu beriman kepadanya, beriman kepada Al-Qur'an dan mengikuti, menerima petunjuknya, atau kamu sebaliknya, menentang, mengingkari dan mengikuti kebatilan-kebatilannya yang kamu ketahui. Nah, wallahu a'lam bishawab. Qala am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Ini ayat-ayat yang juga hal-hal yang seperti tadi. Tantangan-tantangan buat mereka, dibenturkan mereka kepada kenyataan yang ada di hadapan mereka. Kalau tadi tentang pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekarang tentang keberadaan, tentang keadaan yang mereka lakukan, perbuatan syirik yang mereka lakukan, mereka dihadapkan, dibenturkan dengan kenyataan terhadap untuk membandingkan, melihat kenyataan apa yang mereka sembah. Nah, am khuliqu min ghairi syai'in, apakah mereka tercipta tanpa ada yang menciptakan? Am humul khaliqun, atau mereka menciptakan diri mereka sendiri? Wa hadza istidlalun alaihi. Ini bukti atau pendalilan untuk membantah mereka. Bi amrin la yumkinuhum fihi illa taslim lil haqq. Nah, dengan perkara yang tidak mungkin mereka itu bisa mengingkari menolak kecuali menerima dan tunduk kepada kebenaran, karena itu kenyataan. Dan itu semua karena ada fitrah, itu sudah ada di dalam diri manusia, pengakuan bahwa Allah adalah Rabb mereka. Sehingga hal-hal yang seperti ini banyak diungkapkan oleh Allah untuk mengembalikan, menyadarkan manusia tentang fitrah tersebut, bahwa mereka mengenal Allah, mentauhidkan Allah, tapi karena dirusak oleh syaitan dan juga oleh lingkungan, kemudian orang-orang yang menjadi pendidik mereka, fitrah itu menjadi rusak, hancur, bahkan terkotori. Nah, awil khuruji an mujibil aqli wad din, atau keluar dari hal yang tuntutan akal dan agama. Wa bayanu dzalik, penjelasannya, annahum munkiruna li tauhidillah. Kamu mengingkari tauhid, upaya ketauhidan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah lah satu-satunya yang berhak diibadahi dengan ibadah yang hak. Kalian ingkari, kalian tolak. Jadi merasa jijik orang itu berdoa hanya kepada Allah, tidak berdoa kepada sesuatu selain Allah, tawasul kepada mereka, menyebut-nyebut nama mereka. Nah, kamu mengingkari kalau orang itu berdoa hanya kepada Allah, minta syafaat hanya kepada Allah, istighasah hanya kepada Allah. Mukadzibuna li rasulih, mendustakan pula rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika mustalzim, dan itu berarti kamu, konsekuensinya kamu mengingkari annallaha khalaqahum,
mengingkari bahwa Allah menciptakan mereka, bahwa Allah menciptakan kamu juga. Waqad taqarrara fil aql, dan telah jelas di akal dalam pikiran manusia, ma'asyar, disertai pula dengan ketetapan syariat, annal umur la takhlu min ahadi salatah akumur, bahwa perkara ini semuanya tidak lepas dari salah satu dari tiga hal ini. Imma annahum khuliqu min ghairi syai', dibenarkan, diterima bahwa mereka tercipta tanpa ada yang menciptakan, seperti teori orang-orang materialisme sekarang ini, bahwa alam ini terjadi begitu saja, tidak ada yang menciptakannya. Ini mustahil, jelas. Ya, ai la khaliqa khalaqahum, tidak ada pencipta yang menciptakan mereka. Bal wujidu min ghairi ijad wala mujid, bahkan semua yang ada ini wujud tanpa ada yang mewujudkan, tanpa ada perbuatan yang mewujudkan, dan tanpa ada pelakunya, mujidnya. Ya, tanpa ada ijad, perbuatannya yang mewujudkan, dan tanpa ada mujid, tanpa ada yang mewujudkan. Wahada ainul muhal, ini jelas mustahil. Bahkan kalau sekarang ini kita cerita, mungkin ada perahu yang dari satu tempat ke tempat yang lainnya, kapal dari satu tempat ke tempat yang lainnya, mau menurunkan makanan, menaikkan makanan, barang-barang berlayar tanpa ada yang mengendalikannya, mungkin masih bisa dibantah, dijawab. Wah, itu kan ada mungkin dari remote, ada satelit yang mengatur, mungkin. Tapi subhanallah, ini pun menunjukkan pula bahwa kapal ini tadi tidak akan mungkin berjalan sendiri begitu saja tanpa ada yang mengontrol. Nah, subhanallah, di zaman itu juga, di zaman belum ada teknik seperti teknologi secanggih ini juga, itu mereka mengingkari ketika diceritakan di dalam kisah Imam Abu Hanifah dengan orang-orang Sumaniyah yang menolak adanya Allah, bahwa alam ini tercipta seperti itu. Yani tidak ada yang menciptakan, terjadi begitu saja. Imam Abu Hanifah mikir, akhirnya keesokan hari yang terlambat datang, beliau berkata bahwa saya sedang berpikir tentang sebuah kapal yang besar dengan barang-barang, makanan dan minuman berlayar dari satu pulau ke pulau yang lainnya tanpa ada yang mengendalikan. Tidak ada anak buah kapal, tidak ada nahkoda, tidak ada gelasi dan seterusnya. Ini berlayar kembali dan dengan ke pelabuhan awal dengan selamat. Mereka sama-sama membantah. Apalagi di zaman sekarang pasti ada yang kontrol, kan begitu, dengan satelit. Nah, seperti itu juga dibalikkan oleh Imam Abu Hanifah. Alam semesta ini dengan keindahan, keteraturan seperti ini, ada yang kecil, kemudian beranjak besar, dewasa, kemudian tua, mati, dari benih, kemudian cambah, kemudian tunas, kemudian pokok, kemudian daun, bunga, buah, kemudian kering, mati, dari matahari terbit dari timur, kemudian terbenam di barat. Masa nggak ada yang mengendalikan, nggak ada yang menciptakan? Terdiam orang-orang kafir tersebut. Ini logika sederhana seperti ini banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Seperti inilah ketika fitrah itu masih ada. Jubair bin Mut'im bin Adi radhiyallahu an, ketika beliau masih dalam keadaan musyrik, menebus tawanan-tawanan Badar, mendengar Rasulullah membacakan ayat ini, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, apakah mereka tidak ada yang menciptakan, apakah mereka tercipta tanpa ada yang menciptakan, atau mereka menciptakan dirinya sendiri? Kata Jubair bin Mut'im, kada qalbi an yatir. Ketika mendengar ayat-ayat ini dibacakan, hampir jantungku lepas. Hampir jantungku lepas. Dzaka ma waqara iman fi qalbi. Itulah saatnya. Yani iman itu tertanam di dalam hatinya, muncul, terbit. Bertemu dengan fitrah yang masih selamat. Qala am humul khaliquna li anfusihim. Kemudian mereka, apakah mereka itu menciptakan diri mereka sendiri? Wahada aidan muhal. Ini juga muhal. Nah, dari sisi ini, dari kalimat iman ini juga untuk memperjelas ayat-ayat yang menyebutkan dalam misalnya Allahu khaliqu kulli syai'. Allahu khaliqu kulli syai', bahwa secara logika syai' di sini Allah tidak masuk dalam syai' ini. Karena tidak mungkin sesuatu itu menciptakan dirinya sendiri. Ya, jadi secara logika, secara akal itu sudah menjadi bantahan. Karena mungkin mereka akan berdalil dalam ayat surat Al-An'am, Allah menyebutkan Qul ayyu syai'in akbaru syahadah. Qul ayyu syai'in akbaru. Di situ disebutkan apa? Ayyu syai'. Syai' di sini semua meliputi apa saja. Sesuatu yang apa yang paling besar persaksiannya? Qulillah.
Katakanlah ya wahai Nabi bahwa syai' yang terbesar persaksiannya adalah Allah. Berarti Allah masuk dalam syai'. Nah, kemudian dalam ayat itu Allahu khaliqu kulli syai'. Allah menciptakan segala sesuatu. Berarti kalau kita berpikir dengan logika mereka, berarti Allah juga termasuk. Tapi secara logika Al-Qur'an jelas ya, Allah tidak termasuk sesuatu ini. Berarti dalam ayat ini, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, tidak akan mungkin sesuatu itu menciptakan dirinya sendiri. Ini logika Al-Qur'an ini. Nah, ada lagi yang lebih yang mengajarkan tentang untuk memahami ini, risalah Al-Haidah dan dinisbahkan kepada Abdul Aziz Al-Kinani rahimahullah ketika membantah Bishr Al-Marisi ya di hadapan Al-Ma'mun ya. Nah, membantah dia ini membantah tentang khalqul Quran dengan logika Al-Quran, dengan ayat-ayat Al-Quran. Nah, seperti itu juga mungkin bisa antum yang berminat ya, itu menjadi melihat bagaimana para ulama kita membantah ahli-ahli ra'yu itu dengan binasib tanzil, dengan ayat-ayat Al-Quran juga. Qala fa innahu la yatasawwar an yujidu anfusahum. Ini tidak mungkin terbayang. Dan tidak mungkin bisa, artinya mereka mampu untuk mewujudkan diri mereka sendiri, menciptakan dirinya. Fa idza batala hadanil amran, ketika dua hal ini tidak mungkin kita terima, batil, jelas gugur. Nah, wa hadza wa bana istihalatuhuma, dan jelas kemustahilan keduanya, ta'ayyana al-qismu tsalits, maka jelaslah yang ketiga, annallaha allazi khalaqahum, bahwa Allah lah yang menciptakan mereka. Enggak ada lagi menciptakan diri sendiri, tidak mungkin. Tercipta sedemikian rupa tanpa ada yang menciptakan, tidak mungkin. Lalu Allah lah yang menciptakan mereka. Fa'na wa idza ta'ayyana dzalik, kalau ini sudah jelas, ulima anna Allah taala huwal mu'bud wahdah, maka tahulah kita bahwa hanya Allah satu-satunya ma'bud yang disembah dengan ibadah yang hak. Alladzi la tanbaghi ibadatu wa la tasluhu illa lahu ta'ala, yang tidak pantas dan tidak berhak ibadah itu kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini semuanya banyak dalam artinya logika yang sederhana yang sesuai. Tapi kita berhadapan dengan kadang-kadang dengan orang-orang yang sudah rusak fitrahnya. Nah, sebagian ulama yang para doa menganjurkan berhadapan dengan orang-orang seperti ini, ajak mereka untuk kembali dengan logika fitrah yang masih ada. Serusak apapun itu misalnya masih ya, nah, tertutupi memang dengan pemikiran filsafat ini yang paling merusak fitrah manusia. Ya, filsafat itu paling banyak merusak fitrah manusia. Dan inilah selamatnya. Kenapa Allah turunkan Al-Quran ini di tanah Arab? Karena mereka lebih selamat fitrah mereka, tidak terkotori dengan filsafat, ya, tidak terkotori dengan filsafat. Sehingga kali yang hal yang seperti ini mereka mudah. Nah, wallahu a'lam bishawab.